Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammad ibni Abdillah. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa hamba yang terpilih, acap kali hamba tidak menjawab sapaan Allah. Padahal ketika kita menyapa seseorang tetapi sapaan kita tersebut tidak dibalas, maka ketika itu kita dengan mudah mengatakan orang yang kita sapa adalah orang yang sombong. Anehnya ketika kita berhadapan dengan Allah, ternyata kita juga sama, yaitu hamba yang sombong. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menyapa kita dengan sapaan kemuliaan. Ya ayyuhalladzina amanu. Seyogyanya kita menjawab sapaan Allah itu, ya Allah, insya Allah engkau dapati aku adalah hamba-hambamu yang bertakwa. Itu seharusnya yang kita jawab. Karena Allah di ujung ayat berkeinginan agar engkau bertakwa. Maka kita jawab, ya Allah, insya Allah engkau dapati aku adalah hambamu yang bertakwa itu. Ini bagi orang yang mengerti dengan rangkaian sapaan Allah. Tapi manusia lengah dengan sapaan kemuliaan. Menjadi lupa dengan sapaan kenikmatan. Allah sapa kita dengan kenikmatan. Yang dahulu kita tidak sehat, sekarang sehat. Yang dahulu tidak punya jabatan, sekarang punya jabatan. Yang dahulu tidak punya kekuatan, sekarang punya kekuatan dan kekuasaan pula. Tetapi ketika itu justru manusia acap kali tergelincir kepada kekufuran, yaitu kufur nikmat. Baru manusia itu ingat dengan Allah, menyapa Allah walaupun Allah tidak memanggil dengan kelembutan, tidak memanggil dengan kenikmatan, tetapi Allah memanggil dengan murkanya, baru manusia kemudian menyapa Allah. Ketika gempa bumi, ketika kemudian ada banjir bandang, ketika mungkin kapal tenggelam, Allah dipanggil. Padahal Allah menyapanya dengan murka. Jadi ternyata manusia mau mengenal Allah ketika Allah murka. Padahal Rahman dan Rahim Allah itu lebih luas ketimbang murka Allah. Tapi manusia lebih memilih murkanya baru kenal dengan Allah ketimbang Rahman dan Rahimnya. Shaimin, shaimat yang dirahmati oleh Allah. Sungguh puasa melatih diri kita dengan berbagai macam bentuk wujud dari kelembutan, kesetaraan, ekuivalensi. Tidak ada beda antara orang kaya dengan orang miskin. Tapi ternyata puasa yang diprediksi oleh baginda Rasul, mungkin itu adalah kita. Karena baginda Rasul katakan, berapa banyak orang yang berpuasa tetapi min ju' wal atos, hanya sekedar mendapatkan kualitas lapar dan dahaga, bukan kualitas hakiki dari seorang yang berpuasa. Orang yang berpuasa siyogyanya mampu menahan totalitas nafsu, baik mata,
baik telinga, mulut, tangan dan lain sebagainya. Tapi ternyata di bulan puasa saja kesemuanya itu terlempar dari nilai-nilai substansi puasa. Lalu pertanyaannya, apakah ada peluang harapan di luar bulan Ramadan akan lebih baik, sedangkan di bulan Ramadan saja dia sama saja melakukan kejahatan. Padahal bulan Ramadan adalah bulan sosial, kesolehan sosial. Tetapi manusia hanya tingkat kesolehannya tidak kelihatan ke permukaan. Yang ada adalah bagaimana memperkaya diri dan golongan. Sama halnya dengan ibadah sholat berjamaah. Sholat berjamaah, saf, rapat dan lurus. Satu komando, tapi hanya di dalam sholat. Tetapi begitu di luar sholat, tidak ada lagi ukhuwah Islamiyah. Tidak ada lagi rapatnya barisan untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak terbiasa untuk taat kepada pimpinan. Kesemuanya itu sesungguhnya sudah pernah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Salah satu di antara bahagian yang terpenting adalah Allah katakan min atharis sujud. Bekasnya orang sujud adalah setelah dia melaksanakan ibadah sholat. Bekasnya orang berpuasa adalah nanti insya Allah di bulan Syawal dan 11 bulan ke depan. Bekasnya orang beribadah haji adalah ketika nanti dia kembali ke tanah air. Bekasnya orang berzakat, baik itu zakat mal maupun zakat harta, zakat fitrah adalah setelah itu, setelah apa yang ia lakukan. Berbekas tidak? Berbekas pada perilaku, adab dan akhlak. Oleh karena itu so'imin dan so'imat rahimakumullah, mari kita raih, mari kita peluk Ramadan 1446 Hijriah ini dengan kerinduan. Karena kita tidak yakin tahun depan akan bertemu kembali dengan Ramadan. Namun di dalam kehidupan beribadah jangan kemudian memaksa Allah. Kita acap kali bertransaksi dengan mengharap pahala, seakan-akan pahala kita itu bisa kita sogok Allah untuk masuk surga. Karena sesungguhnya perangai itu adalah perangai diri kita di dunia yang kemudian kita konotasikan di kampung akhirat. Padahal bagi orang yang rindu dengan Allah, beribadah bukan paksaan. Karena kebutuhan, bukan transaksi, tapi ingin meraih cinta ilahi. Kalau seandainya hanya sekedar bertransaksi, puasa Ramadan dengan fadilah-fadilahnya, nanti umpamanya dapat Lailatul Qadar, dapat 1000 bulan, lalu kemudian dibagi menjadi 12. Begitu naifnya kita, karena Allah tidak pernah berhitung dengan hamba, tetapi hamba yang tidak memiliki apa-apa acap kali berhitung dengan sang pemberi. Di mana adab kita? Semoga tausiah sederhana ini dapat menjadi bahan renungan khususnya bagi diri saya dan kita semua menghadapi sisa-sisa Ramadan yang tidak tinggal berapa hari lagi akan berakhir. Mungkin kita adalah hamba Allah yang merugi karena diberikan kesempatan untuk berpuasa, menikmati manisnya madu dari surga yang Allah hamparkan selama bulan Ramadan. Ternyata kita hanya minum air putih dan air sirup yang sesungguhnya akan membuat kering tenggorokan. Karena apa? Zikrullah kita tidak mampu hadirkan. Zikrullah kita hanya pada ungkapan lisan, kulit luar, tapi tidak mampu menggerakkan sumsum, dan kemudian pori-pori kita tidak terbuka menerima hadirnya zikir itu. Semoga hari ini adalah puasa kita yang terbaik dibandingkan dengan hari kemarin, dan semoga kita adalah hamba-hamba Allah pilihan untuk mendapatkan raihan la'allakum tattaqun. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.